Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua anak-anakku. Sehat bukan? Alhamdulillah, semoga kalian sehat dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Untuk KBM kali ini seperti biasa Bu Titi akan memberikan materi geografi khususnya kelas 11 mengambil tema mengenai persebaran flora dan fauna di dunia. Agar kalian bisa memahami materi, ikuti video ini dari awal hingga akhir. Jangan sampai ketinggalan, oke? Adapun tujuan pembelajaran kali ini adalah: yang pertama, siswa dapat memahami wilayah persebaran dan karakteristik atau ciri-ciri flora di dunia. Yang kedua, siswa dapat memahami wilayah persebaran dan karakteristik atau ciri-ciri fauna di dunia. Persebaran flora fauna di dunia didasarkan pada kondisi geografis, terutama iklim yang disebabkan oleh perbedaan letak astronomis dan pengaruh ketinggian tempat dari permukaan laut. Sistem bioma salah satu cara untuk mempelajari persebaran flora yang ada. Sistem bioma lebih menekankan pada dinamika komunitas yang berdasarkan karakteristik ekosistem dan region wilayah. Sementara itu sendiri, bioma adalah ekosistem besar dengan daerah luas terdiri dari flora dan fauna yang khas. Coba kalian perhatikan peta berikut ini secara seksama. Di dalam peta di sini memberikan informasi mengenai persebaran flora di dunia yang disimbolkan dengan warna yang berbeda. Sebaran flora di dunia diantaranya hutan hujan tropis, hutan musim tropis, hutan gugur, taiga, tundra, gurun, dan padang rumput. Berikut kita bahas mengenai bioma yang tersebar di dunia. Di antaranya adalah: yang pertama adalah bioma hutan hujan tropis. Bioma ini memiliki intensitas curah hujan yang tinggi, terdapat di daerah tropis dan subtropis. Karakteristik hutan hujan tropis adalah sebagai berikut. Yang pertama, pohon-pohonnya tinggi, rapat, dan berdaun lebat. 2. Dasar hutan ditumbuhi rumput dan lumut sebagai penutup lahan. 3. Sinar matahari cukup setiap tahunnya, namun tidak dapat menembus dasar hutan. 4. Udara di sekitarnya sangat lembab. 5. Curah hujan tinggi setiap tahunnya mencapai 200 hingga 250 cm per tahun. Yang keenam, vegetasi berkanopi tinggi mencapai 40 meter dan bagian dasar ditumbuhi lumut. Wilayah persebarannya itu di daerah lintang 10 derajat lintang utara hingga 10 derajat lintang selatan yang meliputi wilayah Amerika Tengah dan Selatan, Afrika bagian tengah, dan sebagian besar wilayah Asia Tenggara. Berikutnya yang kedua adalah bioma hutan musim tropis. Bioma ini terdapat di daerah tropis yang memiliki iklim basah dan musim kemarau yang panjang. Karakteristik atau ciri hutan musim tropis yaitu: 1. Tumbuhan membentuk formasi musiman. 2. Tumbuhan umumnya tahan terhadap kekeringan dan termasuk tumbuhan tropofit atau mampu beradaptasi dengan musim kemarau dan musim hujan. 3. Pada musim kemarau, daunnya gugur atau meranggas. Sebaliknya, pada musim penghujan, daunnya lebat. Wilayah persebarannya meliputi Indonesia yaitu Pulau Jawa bagian utara dan Sulawesi, Thailand, India, Kamboja, Laos, Vietnam, Australia bagian utara, dan Afrika Tengah. Vegetasi yang dominan adalah jati dan angsana. Bioma yang ketiga adalah bioma hutan gugur.
Bioma ini merupakan hutan yang menggugurkan daunnya di musim dingin. Karakteristik atau ciri bioma hutan gugur yaitu 1. Terdapat di wilayah beriklim sedang atau dingin. 2. Suhu, kelembapan udara dan curah hujan dipengaruhi oleh 4 musim. 3. Curah hujan sedang 75 cm hingga 100 cm per tahun. 4. Tumbuh subur atau menghijau di musim semi dan panas, gugur di musim gugur, dan berhenti tumbuh di musim dingin. 5. Vegetasi yang hidup adalah pohon birch, cedar, beech, elm, dan ek. Wilayah persebaran meliputi daerah yang memiliki 4 musim atau subtropis seperti Amerika Serikat, Eropa Barat, dan Asia Timur. Bioma yang keempat adalah bioma taiga. Karakteristik atau ciri-cirinya adalah 1. Terdapat pada iklim subtropis hingga kutub. 2. Memiliki curah hujan sekitar 35 hingga 40 cm per tahun. 3. Perbedaan suhunya pada musim panas dan musim dingin sangat tinggi atau amplitudo suhu tinggi. 4. Pada musim dingin terjadi hujan salju. 5. Suhu pada musim panas berkisar minus 7 derajat hingga 21 derajat Celcius. Suhu pada musim dingin berkisar antara minus 54 derajat hingga minus 1 derajat Celcius. 6. Banyak ditumbuhi hutan yang berdaun jarum seperti konifer, pinus, spruce, alder, birch, dan cemara. Wilayah persebarannya meliputi Kanada, Rusia, Alaska, dan Siberia. Bioma yang kelima adalah bioma tundra. Tundra merupakan padang lumut yang terdapat di daerah kutub. Karakteristik atau ciri-cirinya yaitu 1. Hampir seluruh wilayahnya tertutup es. 2. Usia tanaman relatif pendek, sekitar 30 hingga 140 hari. 3. Memiliki musim dingin yang panjang, kurang lebih 9 bulan, dan gelap serta musim panas berlangsung sangat cepat yaitu 3 bulan dan terang. 4. Saat musim panas, vegetasi tumbuhan mulai berkembang. 5. Curah hujannya rendah, sekitar 100 hingga 250 mm per tahun. 6. Permafrost atau memiliki tanah bagian bawah yang membeku secara permanen. Vegetasi yang tumbuh hanya lumut, sphagnum, dan lumut kerak. Wilayah persebarannya meliputi Antartika, Greenland, dan pulau-pulau kecil di sekitarnya. Yang berikutnya, yang keenam adalah bioma gurun. Gurun merupakan kawasan yang menerima kurang dari 25 cm atau 250 mm curah hujan per tahun. Karakteristik dan ciri-ciri dari gurun tersebut adalah 1. Curah hujan rendah, kurang dari 250 mm per tahun dengan intensitas panas matahari yang sangat tinggi. 2. Tingkat penguapan atau evaporasi lebih tinggi dari hujan. 3. Kelembapan udara sangat rendah. 4. Amplitudo suhu harian atau perbedaan suhu siang hari dengan malam hari sangat tinggi. Siang dapat mencapai 45 derajat Celcius, malam dapat turun sampai 0 derajat Celcius. 5. Tanah sangat tandus karena tidak mampu menyimpan air. 6. Tumbuhan yang hidup di daerah gurun tergolong xerophyt yang mempunyai ciri atau karakteristik seperti memiliki akar yang panjang, batang serta daunnya mempunyai lapisan lilin yang berguna untuk dapat mencegah penguapan. Wilayah persebarannya meliputi Amerika Utara, Australia Barat, Asia Barat, Afrika Utara, dan Afrika Selatan. Bioma yang ketujuh adalah bioma padang rumput. Merupakan sebuah dataran yang berupa padang rumput yang terbentang dari daerah tropis sampai ke daerah subtropis yang memiliki curah hujan sedikit. Karakteristik dan ciri-cirinya adalah 1.
memiliki intensitas curah hujan 250 hingga 500 mm per tahun. 2. Vegetasi didominasi rumput. 3. Terbentang dari daerah tropis hingga subtropis. 4. Terdiri atas stepa dan sabana. Stepa adalah padang rumput yang luas, sedangkan sabana adalah padang rumput yang diselingi oleh kumpulan pepohonan yang besar seperti akasia dan semak belukar. Wilayah persebarannya meliputi Afrika, Amerika Selatan, Amerika Serikat bagian barat, Argentina, dan Australia. Setelah kita membahas mengenai persebaran flora di dunia, berikut ini kita akan bahas mengenai persebaran fauna di dunia. Kondisi fisik wilayah bumi, yaitu daratan dan dipengaruhi oleh interaksi iklim, tanah, topografi, kelembapan udara, dan air yang mempengaruhi kehidupan tumbuhan. Sedangkan tumbuhan mempengaruhi kehidupan hewan tertentu. Interaksi tersebut dapat mendorong atau bahkan menghambat persebaran fauna. Perhatikan peta berikut ini. Ini adalah peta persebaran fauna di dunia. Menurut Alfred Russel Wallace, mengelompokkan persebaran fauna di dunia menjadi 6, yaitu Nearktik, Palearktik, Neotropik, Ethiopian, Oriental, dan Australia. Berikut akan kita bahas mengenai 6 kawasan persebaran fauna di dunia. Yang pertama adalah kawasan Nearktik. Persebaran kawasan ini meliputi Greenland, Amerika Utara, Kanada, dan Kutub Utara. Hewan-hewan yang dapat ditemukan di kawasan ini antara lain tikus air, karibu, bison, muskok, rakun, kalkun, dan kambing gunung. Kemudian kawasan yang kedua adalah kawasan neotropik. Persebaran kawasan ini meliputi Meksiko Selatan, Amerika Tengah, dan Amerika Selatan. Fauna yang terdapat di kawasan ini adalah tapir, kukang, terenggiling, taucan, antelop, dan kera hidung merah. Kemudian kawasan yang ketiga adalah kawasan Australia. Persebaran kawasan ini meliputi Australia, Selandia Baru, dan Papua Nugini. Fauna yang hidup di kawasan ini adalah platypus. Hewan berkantung di sini adalah kanguru dan koala, serta kiwi. Untuk jenis burung terdapat kasuari, cendrawasih, emu, dan kakak tua. Kemudian kawasan yang keempat adalah kawasan oriental. Persebaran kawasan ini meliputi Asia Selatan dan Asia Tenggara. Berbagai hewan mamalia banyak terdapat di kawasan ini seperti harimau, gajah, dan siamang. Badak bercula satu merupakan salah satu hewan spesifik kawasan ini. Hewan lainnya adalah babi rusa, menjangan, kera, dan tapir. Berikut yang kelima adalah kawasan Palearktik. Persebaran kawasan ini meliputi wilayah Eropa dan sebagian Asia, yaitu di Himalaya dan Afrika Utara. Jenis fauna yang di kawasan ini adalah sapi, domba, burung robin, dan kerbau. Di daerah lain juga ditemukan seperti rusa kutub, keledai, beruang kutub, dan Marco Polo. Kawasan yang keenam atau yang terakhir yaitu kawasan Ethiopia. Persebaran kawasan ini meliputi wilayah Afrika sebelah selatan, Gurun Sahara, dan Madagaskar. Jenis fauna yang ada di daerah ini adalah zebra, okapi, unta, jerapah, dan badak Afrika. Selain itu juga ada fauna yang hampir sama dengan fauna oriental seperti gajah dan singa. Demikian tadi penyajian mengenai materi
persebaran flora dan fauna di dunia. Sudah sedikit paham bukan? Semoga penyajian materi ini dapat menambah ilmu dan wawasan kalian dan bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai bertemu dengan materi-materi yang lain.